sudah besar kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini. Anda yang rusak otaknya. Otak Anda tuh yang nggak bener. Lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim nenek moyangmu semua itu. Ada kepentingan apa ngabalin ini sama Az-Zaitun? Tiba-tiba nongol membela. Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo. Paham saya. Kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian Paham. tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah? Paham? Luar biasa susah itu pembangunan Az-Zaitun. Pakai perjuangan cambuk-cambukan itu. Jemaahnya sampai dicambuk-cambuk katanya kalau tidak sesuai infak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari siapa namanya itu, ngabalin itu. Dia membela Panji Gumilang, memberikan tanggapan yang menohok. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Padahal dia adalah orang istana kepresidenan ya. Dia orang pemerintahan, tetapi masih berani memberikan statement seperti itu. Sedangkan Pak Muldoko saja ketika dituding, ya, ini Pak Muldoko nih. Pak Muldoko ketika dituding membackingi Al-Zaitun, beliau membantahnya. Dan ini tanpa dituding, tiba-tiba nongol ke permukaan kalau dia membela Panji Gumilang. Asyih baginda yang terhormat Panji Gumilang. Coba kita reaction seperti apa pernyataan dari Ngabalin ini. Ya, mudah-mudahan siaran kita ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apa Kalau kalian mau ambil itu Az-Zaitun, ambil saja. Pakai cara-cara yang bermoral. Aduh. Ya, enggak usah. Kalau mau ngambil Al-Zaitun, ambil saja katanya. Tapi dengan cara yang bermoral. Banyak menuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang, dan lain-lain. Menuduh katanya. Cara-cara ini... No, kami ya, Pak Ali ya, Pak Ali, Pak Ngabalin, kami ini tidak menuduh tanpa bukti, tetapi kita memberikan pernyataan, kita menanggapi suatu fenomena karena ada suatu bukti yang konkret. Apa bukti konkretnya? Video. Seandainya sekarang tidak ada YouTube, seandainya tidak ada media sosial, maka kita tidak akan tahu hal tersebut. Karena sekarang ada media sosial YouTube dan mereka mengunggah kesesatan mereka di YouTube, maka kita boleh untuk memberikan bantahan di YouTube untuk menyatakan ketidaksepakatan kita dengan penyesatan itu. Seperti apa yang dinyatakan oleh Kiai Khalil Nafis, bahwa siapapun yang membuat kesesatan di media sosial atau mengkampanyekan kesesatannya di media sosial, maka kita wajib untuk membantahnya di media sosial juga. Karena ini sudah zamannya seperti itu. Jangan sampai hanya mereka yang boleh mengupload ke YouTube, jangan sampai hanya mereka yang memiliki wewenang untuk memberikan kesesatannya di media sosial, sedangkan kita tidak diperkenankan untuk membantahnya di media sosial. Maka ini disebut pincang. Paham sampai di sini? Karena kalau orang yang hanya memberikan kesesatannya yang didengar melalui telinga, kabar burung, maka kita wajib mendatanginya, wajib menemuinya. Tetapi sekarang bukan kabar burung lagi, tetapi video yang jelas-jelas mereka sendiri yang menguploadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Mereka menyatakan Quran itu adalah redaksinya Nabi Muhammad. Maka ini termasuk suatu penyesatan, di mana yang mengirim perkataan itu adalah Allah, yang menyampaikan perkataan itu adalah Jibril. Kenapa bukan Qala Jibril? Kenapa bukan Qala Jibril? Sudah saya beri analogi. Misalkan Panji Gumilang mengirimkan kalimat A kepada saya. Tiba-tiba saya menyampaikan kalimat itu kepada publik. Ini kalimat saya, kalimat yang saya dapat dari Panji. No, tetap ini adalah kalimat yang Panji sebutkan. Maka saya menyebutkannya kepada orang-orang di depan saya adalah berkatalah Panji. Begitu, bukan berkatalah saya. Nanti perlu ditakwil lagi, tambah ribet nanti. Ya, Islam itu mudah dan sampaikanlah dengan cara yang mudah. Agar apa? Agar mudah dimengerti. Begitu. Sudah jelas sesat masih mau dibela. Lanjut. Lazim ini kita ketahui kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah. Tapi jangan merampok. Jadi orang-orang dituduh merampok sama Ngabalin ya. Orang-orang dituduh mau merampok Al-Zaitun. Ada apa? Ya, Pak Muldoko saja dituding membela, dituding membackingi, masih membantah. Ini Ngabalin ngapain ini?
menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Bukan pondok pesantrennya, tapi Panji Gumilangnya yang mengajari. Otomatis semua keilmuannya, semua ajarannya bersumber dari Panji Gumilang. Baik itu yang di luar ataupun yang di dalam, itu sudah menerima ajaran dari Panji Gumilang. Entah itu yang bagian NII, boleh berzina, nggak apa-apa, nanti bayar 2 juta. Karena apa? Mereka dibolehkan untuk melakukan tindakan kriminal, menjadi pembantu di rumah tangga. Setelah majikannya keluar, maka boleh digasak itu rumah. Ini tindakan kriminal. Wajib ini ditangkap juga. Ya, bukan cuma berzina. Berzina itu hanya hukum yang kecil. 2 juta cuma. Sedangkan mereka, ketika mereka tidak mendapatkan uang ratusan juta, bisa-bisa dicambuk. Tidak sesuai dengan target infak yang harus dia setorkan ke Panji Gumilang, dicambuk ya. Dan mereka melakukan segala macam cara itu dari tahun 2000-an sampai hari ini masih berjalan. Ujung-ujungnya duit Panji Gumilang. Memang benar Ponpes Al Zaitun itu mengikuti kurikulum yang diberikan oleh Kemenak. Tetapi Panji Gumilang meskipun demikian, ada gak dari Kemenak sholat berjarak-jarak seperti itu? Ada gak di Kemenak mengajarkan salam-salam Yahudi? Ada gak di Kemenak mengajarkan khutbah Jumat dengan mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim? Ada gak seperti itu? Tidak ada. Ini otomatis yang diajarkan Panji Gumilang baik kepada NII ataupun kepada Ponpes Al Zaitun sama. Kepalanya satu. Mau mengelak apa lagi? Memang betul tidak semua yang masuk ke Al Zaitun itu, ke Ponpes Al Zaitun itu sepakat atau ikut kepada Panji Gumilang. Tetapi apa? Mereka meskipun punya hati nurani, tetap akan dicekoki pemikiran atau faham-faham menggunakan roknya sendiri Panji Gumilang di dalam menafsirkan Quran. Itu adalah penyesatan. Pemaksaan terhadap santri. Harus begini, harus begitu. Bahkan sampai ada yang lompat dari pagar katanya kabur dari ponpes itu. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi ex wali santri. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang bukti apa lagi? Membuat yayasan anak yatim piatu untuk mencari sumbangan dana. Dan sumbangan dana itu bukan untuk anak yatim piatu, tetapi masuk ke Panji Gumilang. Ada buktinya. Orangnya yang ngomong ada masih sekarang. Mas Ken Setiawan ada juga. Bukan cuma Mas Ken. Mas Ken ini cuma salah satu orang yang frontal memberikan pernyataan. Di belakang Mas Ken Setiawan banyak mantan NII atau mantan pengikut Panji Gumilang. Banyak yang sudah menyesal ikut Panji Gumilang. Bahkan siap memberikan kesaksian kepada publik. Harusnya Panji Gumilang ini sudah ditangkap. Dan di sini Ngabalin mengatakan kalau kami di sini atau orang-orang ini ingin menggarong Ponpes Al Zaitun, merampok Al Zaitun. Ini kata-kata model apa ini? Tidak perlu dirampok. Hati-hati, masyarakat akan bergerak. Nanti akan saya bahas bahwa akan ada demo yang lebih besar lagi. Kita lanjut dulu, dengarkan Ngabalin ngomong. Ya kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo. Paham saya, pendidikan Panji Gumilang itu bergelar profesor, bergelar doktor, dan lain sebagainya. Juga dia mengaku-ngaku syekh, harus dipanggil syekh. Kader Masyumi memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah? Paham? Luar biasa susah itu membangun Az-Zaitun. Pakai perjuangan cambuk-cambukan itu. Jemaahnya sampai dicambuk-cambuk katanya kalau tidak sesuai infak. Ini memang benar apa yang dikatakan Panji Gumilang, bahwa Ponpes Al Zaitun itu dibangun dengan dengkul kita sendiri katanya. Ya, artinya apa? Bukan dengkulnya Panji Gumilang, tapi dengkulnya jemaah NII. Selain mereka keluar untuk mencari dana, mereka juga ke dalam untuk berinfak dengan cara ibadah lempar jumroh. Lempar jumrohnya pakai apa? Uang minimal 500.000 sampai ratusan juta. Ada videonya. Sudah saya reaction itu juga. Tinggal kalian tonton kalau mau nonton. Begitu. Memang susah. Tapi yang kesusahan bukan Panji Gumilang. Panji Gumilang hanya cerdas di dalam meminteri orang lain, mendoktrin orang lain. Yang bekerja mengumpulkan uang adalah jemaah yang sudah dipengaruhinya. Jemaah yang sudah ditipunya. Begitu. Lanjut. Sudah besar kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini. Anda yang rusak otaknya. Otak Anda tuh yang nggak bener. Lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja. Nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kiri. Nenek moyangmu semua itu.
Allah. Ada kepentingan apa ngabalin ini sama Al Zaitun? Tiba-tiba nongol membela. Ini gak jauh beda sama dosen UIN yang kemarin, yang dongok itu. Gak jelas itu. Nggak ada cerita orang Islam. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerah. Iya, karena mereka rata-rata orang tuanya NII. Rata-rata orang tuanya NII. Orang yang sudah terpapar virus NII. Apa NII? Bukan berarti negara Islam Indonesia, tetapi negara impian iblis. Iblisnya siapa? Dajjalnya siapa? Fir'aunnya siapa? Kalian tebak sendiri sudah. Kan anaknya sekolah, dididik. Ini organisasi berpuluh-puluh tahun. Dibangun berpuluh-puluh tahun. Iya, berpuluh tahun. Penyesatannya berpuluh-puluh tahun. Baru sekarang terkuak. Baru sekarang rakyat bergerak bersama-sama itu. Ini Az-Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponaan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Wow. Pantesan sekolah di Al Zaitun katanya. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Gontor. Waktu Waduh. dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Az-Zaitun. Saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Az-Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Waduh, alumni Gontor ya. Gontor pernah gak ngajarin kayak gini teman-teman? Kalian yang mondok di Gontor, coba komentar di bawah. Di Gontor ngajarin gak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ada gak ngajarin seperti itu? Atau saf jarak-jarak renggang-renggang, wanita di depan. Ada gak imam ada 3 depan? Ada gak yang ngajarin seperti itu? Atau salam-salam Yahudi? Ada gak Gontor ngajarin seperti itu? Coba komentar di bawah. Atau Pak Ngabalin mau berikan perjelasan itu gimana itu? Jadi saya mau bilang Safa, mudah-mudahan ada yang nonton deh, ya, nonton televisi ini. Banyak yang nonton, sudah viral. Bahwa jangan nuduh-nuduh orang macam-macam. Bukan tuduhan. Ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu. Kiai Gumilang. Kiai Gumilang. Aduh, udah cukup dah. Capek saya dengerin ngabalin ini teman-teman. Ini bukan ngabalin ini, tapi ngibulin. Ngibul kalau menurut saya. Orang sudah jelas-jelas sesat masih dibela. Ya? Ini ngibul kalau menurut saya. Na'udzubillahi min dzalik, teman-teman. Ya sudah, gak apa-apa. Anggap saja ini angin lalu, ini perkataan ngabalin ini. Kita tetap fokus untuk memperjuangkan kebenaran. Dan sampai garis akhir, Al Zaitun diambil alih atau dibubarkan. Dan Panji Gumilang dipenjara. Sesuai dengan hukuman penistaan agama dan penyesatan umat. Serta beberapa tindakan pidana yang lain. Begitu.